Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fauzia Ramadhani, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada tugas UAS mata kuliah Etika Filsafat dan Komunikasi, saya menjalani challenge selama 10 hari berturut-turut, yaitu membaca Al-Quran, menulis afirmasi sebanyak 1 halaman, membaca buku lalu meringkasnya, dan yang terakhir adalah sholat tahajud. Pada awalnya aku menjalani challenge ini selama 10 hari berturut-turut itu sangat berat jujur. Soal aku nganggep ini tuh kayak beban, kayak kok banyak banget sih tuntutannya, kayak aku harus baca Quran, sholat tahajud, menulis afirmasi, belum lagi baca buku, abis itu ngeringkas. Kayak oh my god, banyak banget guys, kayak ini beban banget gak sih gitu. Itu awal pemikiran aku yang bikin aku ngejalanin tuh bikin berat, tapi lama kelamaan aku gak bisa nih kayak gini terus. Jadi aku ngubah mindset aku kalau misalnya ini tuh gak bisa kalau misalnya kita jadiin suatu beban. Jadi aku anggap ini adalah sebuah rutinitas yang biasanya aku jalanin. Jadi bener guys, itu jalan tuh aku ngejalanin semua challenge itu tuh ya udah nggak berat, kayak ya udah rutinitas aja gitu. Cuman yang emang paling berat tahajud sih jujur, apalagi kalau misalnya malamnya itu ada tugas kuliah yang harus kita selesaikan malam itu juga, jadinya kita begadang terus, tidurnya jadi kurang, terus pas bangun tuh masih kayak ngantuk banget. Jadi pas bangun tuh kayak berasa males gitu buat ngelaksanain sholat tahajudnya. Bahkan aku pernah ngulang guys 1 kali itu, waktu itu gara-gara tahajudnya kesiangan. Sebenarnya nggak kesiangan sih kalau misalnya dalam waktu yang umum ya guys, kayak kan 30 menit sebelum azan subuh ya. Jadi itu aku sholat tahajudnya itu jam 04.15 kalau nggak salah ya. Nah, terus karena memang kesepakatan dari dosen kita dan anak-anak kelas, dan itu aku juga karena aku lupa, batasnya itu jam 4:10 guys, tahajudnya. Jadi itu aku ngulang lagi dari day one lagi. Cuman it's okay, gak apa-apa, karena banyak juga yang pelajaran yang bisa aku ambil. Jadi kalau misalnya kita emang beneran mau tahajud, itu kita harus tidur lebih awal. Apapun kegiatan atau kewajiban yang harus kita lakuin di hari itu, kita harus seberusaha mungkin itu kerjainnya pas siang sore. Pokoknya jangan sampai terlalu larut malam yang bikin ngebuat kita susah bangun gitu guys. Terus cara dari aku juga itu setel alarm. Jangan sekali aja, misalnya 03.00, udah sekali aja, jangan kayak gitu ya guys. Kalau emang bener-bener kita niat mau tahajud, kadang karena kita lelah itu badan kita tuh masih pengen buat istirahat, jadi yang bikin kita susah bangun tuh kayak gitu. Jadi aku nyetel alarm itu 3 sampai 4 kali, rentetan waktunya itu seling 10 sampai 15 menit. Jadi misal 03.00, terus yang setelahnya aku bunyikan 03.15, 03.20, 3.30 sampai 04.00 gitu guys. Sampai buatlah 4 atau 5 kali yang sampai itu benar-benar bikin kalian bangun gitu guys. Terus gimana sih biar nggak jadi beban? Gini guys, karena yang tadi aku udah bilang itu tuh kita anggap aja sebagai rutinitas, aku juga menjalani semuanya itu di subuh. Nih, setelah tahajud, soalnya aku juga pernah menjalani hari yang tadi yang kata aku bilang tahajud itu kesiangan, yang 04.15, itu setelahnya aku tidur lagi sembari menunggu azan subuh. Kan tahajud itu ada selang waktu 30 sampai 40 menit untuk menunggu azan subuh kan. Jadi di situ aku ngide nih, tidur dulu bentar, nanti juga bangun. Itu padahal aku udah pasang alarm, karena saking lelahnya mungkin tubuh kita itu bener-bener gak bangun guys. Jadi aku bablas subuhnya. Tapi itu sangat menjadi evaluasi yang besar buat aku. Kalau bahwasanya kalau misalnya abis tahajud itu diusahain jangan tidur lagi guys, sambil menunggu azan subuh gitu. Pokoknya sampai azan subuh tuh usahain jangan tidur lagi. Terus apa sih yang aku lakuin?
Pertama kan tadi ada tugas membaca Al-Quran. Jadi aku di situ membaca Al-Quran. Terus yang kedua, aku membaca buku, lalu meringkas, terus menulis afirmasi. Kan lumayan loh waktunya. Nah, terus gimana kalau misal nggak cukup keburu azan subuh, ya kita lanjut setelah subuhnya. Misalnya kita masuk kuliah siang atau pagi-pagi juga kan, kalau misalnya nggak terlalu pagi banget kan, aku biasa setengah 8 ya, itu masih cukup buat ngelanjutin. Lagian nggak selama itu kok gitu. Nah jadinya nanti pas kita udah berangkat ke kuliah atau menjalani hari itu nggak kerasa beban banget, nggak kerasa beban guys. Soalnya apa yang jadi kewajiban untuk kita, atau istilahnya kayak utang utang kita itu udah dibayar semua pas pagi. Jadi kita menjalani hari-hari di kampus itu tuh udah enak banget, udah kayak nggak mikirin apa-apa gitu guys. Terus dampaknya sendiri apa sih bagi aku itu, aku bisa jadi belajar memanage waktu jadi lebih bagus, terus mendisiplinkan waktu aku juga. Terus aku karena 10 hari itu ya guys, tanpa alarm aku selalu bangun jam 3, kayak padahal udah selesai loh kayak ininya, challenge 10 harinya, tapi aku jadi terus-terusan bangun jam 3 tanpa alarm loh. Kayak itu sebuah keajaiban banget buat seorang diri aku gitu guys. Selain itu yang biasa kita dengar ya, itu menenangkan hati, itu bener guys. Jadi pas aku menjalani kuliah itu ya udah, jadi hati jadi lebih adem aja gitu guys, worth it banget. Oke guys, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Lalu sebelum menutup akhir dari video ini, saya memiliki satu kutipan dari buku yang pernah saya baca dan apa yang telah saya lakukan dan menjadi pengalaman. Kesuksesan bukanlah apa yang telah kita lakukan sesekali, tetapi oleh apa yang kita lakukan secara konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.